Menurut saya ya, untuk Pak Wali Kota Malang, gak usah undang Pak Yai Mim dan Bu Sahara untuk mediasi. Pak Boys banyak yang ngetek komen di punya Pak Boys nih. Oh iya, ya ini terima kasih nih banyak yang sudah perhatian dan terkait dengan permasalahan antar rumah tangga dan keluarga. Alhamdulillah saya sudah menelusuri untuk permasalahan ini. Saya sudah memerintahkan kepada Pak Camat dan besok di Kelurahan Mercosari mereka akan dimediasi oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Saya minta untuk memantau dan aku gak menang. Saya akan mempelajari permasalahan di antara dua keluarga ini dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa selesai. Itu juga harus dengan kepala dingin, tak iksik panas. Saya sudah ketemu Pak Lurah, sudah ketemu dengan mereka dan mereka sepakat besok ketemu dan nanti juga akan dimediasi oleh Pak Camat juga. Leiso, aku tak pantau langsung pada saat pertemuan atau mediasi. Bukan dulu ya, gak perlu suwe-suwe, istiadat, adem ayem, antar keluarga. Oke, ini kami Yai Mim bersama istri Rosida sedang berjalan-jalan di Bandung. Nanti sore jam 15 kan bertemu dengan Kang Deddy sekedar untuk ngobrol dengan Kang Deddy, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat yang menjadi idola saya selama ini. Kang Deddy, saya Yai Mim bersama istri Rosida ada di Bandung, di daerah wilayah Bapak, wilayah Kang Deddy. Luar biasa, saya senang sekali. Bandung ini enak, seperti Malang. Jadi saya serasa di Malang. Ya, Bapak nonton aja. Karena sekarang Pak Yai Mim akan bertemu dengan KDM, akan curhat segala keluh kesahnya ke KDM, ke Kang Deddy Mulyadi. Bapak sekarang nonton aja. Ya, nonton aja. Sekarang sudah terlanjur basah, Pak. Kenapa nggak dari kemarin saja? Setelah beberapa orang mendatangi atau mengundang Pak Yai Mim, Bapak sekarang muncul. Dari kemarin kemana aja Bapak Wali Kota Malang ini? Biarkan Pak, ya. Jangan diundang, jangan mediasi. Bapak nonton aja. Nasi udah menjadi bubur, Pak. Biarkan Pak Yai Mim mempunyai ketenangan. Biarkan dicurhatkan kepada orang-orang yang tepat. Sudah dari Deddy Sumargo, sekarang insya Allah ke Pak Deddy Mulyadi, dan insya Allah akan ke John LBF. Ya, Pak Wali Kota Malang udah nonton saja. Dan ini semuanya sudah diserahkan kepada hukum, Pak. Ya, biarkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita nonton aja. Termasuk Pak Wali Kota. Ya, dari kemarin Pak Wali Kota ini kemana aja? Setelah viral, rame di mana-mana, Pak Wali Kota kemana? Apakah takut Pak Wali Kota sama netizen? Sudah nggak apa-apa, Pak, nggak usah. Biarkan netizen yang ngawal terus-menerus. Ya, kasus Pak Yai Mim ini sudah melebar luas, sudah kemana-mana. Biarkan netizen yang mengawalnya, yang memberikan mediasinya, biarkan netizen saja. Bapak nggak usah ikut campur. Kasihan Pak Madas, ya, anggota atau ormas Madas itu katanya dulu itu pendukung Bapak, tim sesnya Bapak. Nggak usah, Pak, nanti Bapak malah pecah sama Madas. Ya, biarkan sekarang beliau curhat kepada orang-orang yang tepat, mengadukan kepada orang-orang yang tepat, seperti itu. Ya Pak, ya, jangan ganggu beliau, Pak. Bapak nonton saja. Biarkan hukum sekarang yang berlaku. Siapa yang akan bersalah? Tapi menurut saya yang akan bersalah itu ya tetap si Sahara itu. Karena sudah banyak sekali yang saya lihat daripada kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Ketika kita melihat apalagi setelah penjelasan di Deddy Sumargo kemarin, Masya Allah sungguh luar biasa, terbuka. Bahkan yang sempat menghujat Pak Yai Mim, sekarang berbalik arah, malah mendukung Pak Yai Mim. Dan sekarang Bapak diserang sama netizen. Dan untuk netizen-netizen nih yang kemarin menyerang Pak Yai Mim, kalian harus minta maaf. Ya, harus minta maaf kalian. Sudah seenaknya kalian menghujat Yai Mim. Masya Allah wa tabarakallah.
Beliau orang yang sabar, teman-teman. Beliau orang yang hebat. Beliau yang orang luar biasa. Tapi hati-hati dengan orang yang diam, dengan orang yang sabar, dengan orang yang ikhlas, dihina, dicaci, dimaki. Hati-hati Anda. Pusat yang akan menegur kalian. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kalian kena tulahnya juga. Gara-gara ikut sama Sahara menghujat Pak Yai Mim. Wajib kalian itu meminta maaf. Sekarang sudah jelas teman-teman. Pak Yai Mim dituduh dugong, disebut dugong, dihina. Pak Yai Mim disebut cabul, dituduh cabul. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal yang mereka lakukan itu yang salah. Nyerobot tanah orang, nyerobot parkiran halaman orang. Karena di situ kan. Kemudian si Sahara ini masuk ke rumahnya Pak Yai Mim, kemudian dikunci sama Sahara. Entah apa maksudnya ini. Ya, teman-teman, fahamkan kalian maksudnya. Mungkin mau memfitnah Pak Yai Mim. Begitu. Kemudian karena ketakutan Pak Yai Mim agar tidak terjadi fitnah, beliau naik ke atas. Sambil nyuci beliau di atas memakai kolor. Itu pernyataan dari Pak Yai Mim. Kemudian si Sahara ini masuk juga ke atas, ngikutin. Lari lagi Pak Yai Mim ini ke balkon. Ngikutin lagi tuh si Sahara itu. Kemudian setelah itu teman-teman, setelah kita menyimak dari Pak Yai Mim, dia itu melihat Pak Yai Mim pakaian pendek. Dan dia berteriak, cabul. Nah itu menjadi tuduhan palsu kepada Pak Yai Mim dari si Sahara ini. Begitu. Ya. Dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan di kasus ini teman-teman. Di antaranya malam-malam. Ada ketika memarkirkan mobil, kita simpelkan aja, karena supir-supir ini nggak bangun-bangun ketika dibangunkan, dia Pak Yai Mim ini menyupir sendiri, memarkirkan sendiri, karena mungkin gasnya keinjak, jadi kencang. Tiba-tiba Sahara dan seorang supir tuh namanya si Agil datang keluar berbarengan dari dalam rumah. Katanya kata Pak Yai Mim itu memakai baju yang minim, begitu. Walaupun beliau sama sekali tidak lihat, kata beliau ya, memakai baju minim. Terus ada apa itu? Memakai baju yang minim seperti itu. Ada apa? Ini janggal sekali loh teman-teman. Ya, ini perlu diungkap ini oleh teman-teman netizen semuanya ya. Apakah ada sesuatu? Karena waktu itu Pak Sopyan, suaminya Mbak Sahara ini, nggak ada, katanya sedang pergi. Entah kemana, keluar kota lah gitu kalau nggak salah ya. Kemudian karena kaget, Mbak Sahara ini marah, keluar bareng sama si Agil. Si Agilnya, Mbak Saharanya marah. Si Agilnya marahnya marah banget. Coba kira-kira ada sesuatu nggak kira-kira? Pasti kalian sudah bisa menyimpulkan lah. Walaupun kita nggak boleh menuduh orang, begitu ya. Kemudian ada salah satu rumah yang ditawarkan ke Pak Yono, Pak Yono itu suruh menawarkan rumah tersebut dengan harga yang sangat fantastis. Itu 500 miliar lah teman-teman, kurang langkung ya, kurang lebih. Tapi sama pemilik rumah Pak Yono malah dikasihkan ke Mbak Sahara secara cuma-cuma. 600 juta loh, 500 juta lah kurang lebih. Itu bukan uang kecil, ya. Mengumpulkan berapa tahun untuk membuat rumah segede gaban itu dengan harga yang segitu, hampir 1 miliar, ya, 0,5 miliar lebih gitu teman-teman. Coba kalau nggak ada sesuatu, kira-kira menurut kalian gimana? Tapi jangan suudzon kalian ya, jangan menuduh. Ya, tapi lah simpulkan di hati masing-masing aja agar tidak jadi dosa gitu. Ya, sama saya juga seperti kalian. Pasti ada sesuatu dong. Diberikan secara cuma-cuma. Sekarang kan lagi zaman ekonomi sulit, Bos. Ya, kalau 100 perak atau 100 ribu, 200 ribu ya wajar, 1 juta, 2 juta wajar. Ini ratusan juta diberikan secara cuma-cuma.
Apalagi ini udah menjadi rumah. Dan 10 tahun ke depan itu rumah bisa 1 M. Begitu. Ya. Ada apa kira-kira teman-teman? Ya. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Kita dukung Yai Mim, kita dukung keadilan. Kita dukung yang benar, kita telanjangi yang salah. Kita dukung yang benar, kita kawal yang salah sampai dia memakai baju baru seperti itu, baju Shopee lah intinya begitu ya. Teman-teman, jangan lupa ikutin terus, kawal terus kasus Pak Yai Mim ini, ya. Dan Wali Kota Malang jangan ikut campur lagi, biarkan saja. Beliau Pak Yai Mim ini sudah menyatakan tegas bahwa beliau tidak mau lagi, karena nasi sudah menjadi bubur, ya. Tidak bisa. Karena harga diri juga penting untuk dijaga. Beliau dari kemarin dihina-hina, sabar, ikhlas. Sebelum viral kemana aja Pak Wali Kota, ya? Tahu-tahu udah viral, udah naik ke Belawang Buana ke Jakarta ke Bandung. Pak Yai Mim ngundang, mau mediasi dari kemana-kemana aja, ya.